Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Matius 14 ayat 22 hingga 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Saudara-saudari, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dan ketika dia mendengar suara Yesus, dia mau mengatasi rasa takut di dalam dirinya dengan meminta Yesus menyuruhnya datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Dan sungguh ajaib, untuk beberapa ketika Petrus berjalan di atas air. Untuk beberapa ketika itulah Petrus mengalami mukjizat dari Tuhan. Ia sangat memberikan sukacita kepadanya. Namun kepercayaan Petrus harus diuji agar naik ke tahap yang lebih tinggi di dalam mempercayai Tuhan. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Petrus lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudari, ketakutan bukanlah sesuatu yang jahat. Ia adalah reality betapa kerdilnya manusia di hadapan Allah. Dan ia juga suatu ruang di mana kita harus mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak berdaya dan rapuh dengan cobaan hidup. Saudara-saudari, seperti Petrus, kita juga menjalani hidup dengan mempercayai Tuhan Yesus. Ia memberi kita kekuatan dan ketenangan. Kita percaya bahwa Yesus sentiasa menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Namun kepercayaan itu harus diuji agar kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ketika mengalami sesuatu keadaan, iman kita semakin diuji dan diteguhkan. Seperti Petrus, kita juga ada kalanya merasa takut apabila menghadapi keadaan yang sulit.
Kita takut akan sakit, kita takut gagal dan dikecewakan, kita juga takut akan kehilangan. Ketika menghadapi rasa takut, berserulah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudari, jangan berjuang sendirian dan bertindak ikut pengertian sendiri. Percayai Tuhan, mendekat sungguh-sungguh kepadanya. Rasa takut sepatutnya membuat kita semakin berseru memohon pertolongan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita akan sungguh mengalami huluran tangan Tuhan yang menyertai kita setiap saat. Saudara-saudari, mungkin kita ada pergumulan sendiri. Kita juga mungkin ada trauma dan ketakutan yang membuat kita tidak tenang hidup. Mari mempercayai Tuhan. Mari mengizinkan Roh Kudus-Nya untuk masuk dan menguasai kita. Mari mengalami Tuhan setiap hari dengan mengutamakan disiplin rohani, dengan tekun berdoa, belajar firman-Nya, dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kadang-kadang hati kami tidak tentram. Ada saja ketakutan menghantui hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah kami setiap hari untuk tetap berpaut pada tangan Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Amin.